pemadam api menurut jenisnya dibagi menjadi dua, yaitu alat pemadam api tradisional dan alat pemadam api modern. Namun, kedua jenis alat pemadam api ini memiliki fungsi yang sama, yaitu menghilangkan salah satu atau lebih unsur pembentuk api. Dinamakan alat pemadam api tradisional karena benda tersebut bersifat tradisional, mudah untuk didapatkan, tersedia di banyak tempat, dan cara pengoperasiannya yang cukup mudah. Alat yang digunakan dalam prinsip pemadaman api tradisional yaitu air, karung goni, selimut tebal, gorden atau kain lain yang cukup tebal. Namun, untuk pemadaman pada kebakaran yang terjadi pada minyak atau listrik, sebaiknya tidak menggunakan air secara langsung, karena dapat menyebabkan kebakaran semakin parah. Teori api. Teori api adalah teori yang membahas tentang terbentuknya sebuah api. Terdapat dua teori yang digunakan sebagai acuan terbentuknya suatu api, yakni teori segitiga api dan teori tetrahedron api. Pertama, teori segitiga api. Teori segitiga api menjelaskan 3 unsur syarat terbentuknya sebuah api. Apabila salah satu unsur tidak terpenuhi, maka api tidak dapat terbentuk. 3 unsur tersebut adalah oksigen, panas, dan bahan bakar. Yang kedua, teori tetrahedron api. Teori tetrahedron api adalah kelanjutan dari teori segitiga api, di mana ditemukannya satu unsur baru yang harus ada dalam sebuah api, yaitu reaksi kimia. Teori tetrahedron api menjelaskan bahwa ketiga unsur, yakni oksigen, panas, dan bahan bakar dalam membentuk api diperlukannya untuk bereaksi yang disebut reaksi kimia, di mana reaksi kimia tersebut bereaksi secara terus-menerus yang disebut reaksi berantai, sehingga tanpa adanya reaksi kimia maka api tidak akan terbentuk. Yang selanjutnya adalah pembahasan mengenai pencegahan kebakaran berdasarkan teori kebakaran api. Berikut adalah beberapa langkah pencegahan kebakaran berdasarkan teori kebakaran. Yang pertama, harus memperhatikan perawatan dan pemasangan setiap instalasi yang menjadi sumber nyala api. Seperti contoh, instalasi listrik, reaksi kimia, gesekan mekanik antar dua benda yang menahan panas, dan lain-lain, sehingga sukar untuk terjadi penyalaan. Yang kedua, memperhatikan benda-benda yang menjadi sumber pembakaran dengan mengidentifikasi sebuah ruangan atau tempat melalui kelas kebakarannya menurut NFPA, sehingga dapat ditentukan jenis pemadam yang tepat apabila terjadi kebakaran. Berikut adalah kelas kebakaran, serta bahan bakar yang terbakar, serta jenis pemadam yang tepat. Kelas kebakaran A terdiri dari kertas, kain, plastik, dan juga kayu. Jenis pemadam yang tepat, air, uap air, pasir, busa, dan CO2. Kelas kebakaran B terdiri dari metana, amoniak, dan solar. Jenis pemadamnya, CO2, serbuk kimia kering, dan busa. Kelas kebakaran C. Bahan yang terbakar adalah arus pendek. Jenis pemadam yang tepat, CO2, serbuk kimia kering, dan juga uap air. Kelas kebakaran D terdiri dari aluminium, tembaga, besi, dan baja. Jenis pemadam yang tepat, serbuk kimia, sodium klorida, dan grafit. Kelas kebakaran E terdiri dari bahan-bahan radioaktif. Kelas kebakaran K terdiri dari lemak dan minyak masakan. Jenis pemadamnya cairan kimia dan CO2. Kemudian, langkah pencegahan yang ketiga adalah menghindari kegiatan-kegiatan yang berpotensi menyebabkan kebakaran, seperti 1. Tidak meninggalkan sumber panas menyala tanpa pengawasan. 2. Tidak membiarkan sumber penerangan menyala dalam jangka waktu yang lama. Yang ketiga, bijak dalam penggunaan perangkat yang berhubungan dengan instalasi listrik.
Yang terakhir, menghindarkan segala bentuk bahan bakar dari sumber panas. Prinsip pemadaman api. Dalam pemadaman api terdapat beberapa metode yang digunakan berdasarkan teori pembentukan api. Yang pertama yaitu pendinginan. Salah satu bahan yang efektif menyerap panas adalah air. Pendinginan permukaan biasanya tidak efektif pada produk gas dan cairan mudah terbakar yang memiliki flash point di bawah suhu air yang dipakai untuk pemadaman. Oleh karena itu, media air tidak dianjurkan untuk memadamkan kebakaran dari bahan cairan mudah terbakar dengan flash point di bawah 100 derajat Celcius atau 37 derajat Celcius. Metode yang kedua yaitu mengambil bahan bakar atau starvation. Metode ini cukup efektif dan praktis, dapat dilakukan dengan cara mengambil bahan bakar meliputi menutup kerangan suplai minyak, memompa keluar minyak yang terbakar dalam suatu tangki, memindahkan benda yang belum terbakar. Selain itu dapat juga diselesaikan dengan pengenceran bahan cair seperti etil alkohol yang larut dalam air. Metode yang selanjutnya yaitu pemutusan rantai reaksi kimia. Memutus rantai reaksi api dengan menggunakan bahan tertentu untuk mengikat radikal bebas pemicu rantai reaksi api. Metode yang terakhir yaitu pemisahan oksigen atau smuttering. Metode ini juga digunakan dalam alat pemadam api tradisional. Smuttering memadamkan kebakaran dengan pemisahan oksigen dari unsur lain yang menyebabkan kebakaran. Contoh umum adalah pemadaman kebakaran kompor dengan menutup karung goni yang dibasahi. Beberapa jenis kebakaran tak mudah dipadamkan dengan smuttering, seperti kebakaran plastik, logam, dan bahan bakar tertentu yang terbakarnya tidak tergantung pada adanya oksigen dari luar.